Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Amrullah, SPD MPD. Saya berasal dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, FKIP Prodi PGSD. Baik, selamat pagi pendengar radio RRI Kediri. Salam sejahtera. Saya kali ini akan menjelaskan tentang peran serta mahasiswa dalam mengemban tridharma perguruan tinggi melalui pencegahan narkoba di ruang lingkup kampus atau universitas. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu peran serta mahasiswa dalam mengemban tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan jenjang terakhir dari hierarki pendidikan formal mempunyai 3 misi yang diemban, yaitu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, atau lebih dikenal dengan tridharma perguruan tinggi. Dari 3 misi yang diemban ini, maka bukanlah misi yang ringan untuk direalisasikan. Misi pendidikan di perguruan tinggi merupakan proses berlangsungnya pewarisan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka dengan demikian proses alih generasi juga diikuti dengan proses alih ilmu pengetahuan yang orientasinya pada tuntutan zaman. Maka dalam proses berlangsungnya pewarisan ilmu pengetahuan dibutuhkan pengembangan konsep atau teori ke arah konsep yang lebih baik. Usaha pengembangan teori atau konsep dilaksanakan secara sistematis dan melalui prosedur ilmiah. Maka kegiatan ini disebut sebagai penelitian. Kemudian usaha pewarisan dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh perguruan tinggi harus senantiasa memiliki pijakan dan relevansi dengan kondisi masyarakat. Usaha memformulasikan peran perguruan tinggi dalam dinamika masyarakat ini adalah yang lebih dikenal dengan nama pengabdian masyarakat. Berdasarkan misi yang diemban ini, maka dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi mempunyai 2 peran, yaitu sebagai lembaga kajian dan sebagai lembaga layanan. Fungsi konseptor terwujud melalui produk ilmiah yang dihasilkannya, maka melalui serangkaian tindakan ilmiah yang disanakan, perguruan tinggi hendaknya mampu memprediksi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Maka dari itu, pada saat mahasiswa juga memiliki kemampuan menyusun suatu teori atau konsep yang dibutuhkan pada masa kini. Fungsi dinamisator secara langsung terlihat pada lulusan perguruan tinggi yang terdiri dari tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berperan di dalam masyarakat. Sehingga tenaga-tenaga ahli tersebut dapat berperan sebagai dinamisator dalam laju pembangunan masyarakat. Banyaknya tenaga ahli lulusan perguruan tinggi yang terlibat dalam pembangunan dimungkinkan timbulnya pemikiran-pemikiran baru, yaitu adalah langkah-langkah inovatif yang konsepsional dan lahirnya aspirasi-aspirasi baru. Selanjutnya, fungsi evaluator dilakukan bersama-sama oleh segenap warga sivitas akademika di dalam perguruan tinggi. Melalui apa? Melalui penelitian terhadap berbagai dampak pembangunan. Dengan demikian, pengertian yang lebih luas, maka perguruan tinggi hendaknya mampu bertindak sebagai pelopor pembaruan dan modernisasi. Kemudian dari perubahan sosial sekaligus sebagai pengawas sosial, sehingga dapat memberikan warna terhadap arah laju perkembangan dan pembangunan masyarakat. Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi seperti yang dilakukan di muka-muka dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi, perlu dikembangkan kultur kebebasan mimbar. Pengembangan kultur kebebasan mimbar ilmiah tersebut diupayakan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa. Di dalam kehidupan perguruan tinggi, pemanfaatan mimbar ilmiah dalam meningkatkan kepekaan mahasiswa adalah tidak terlepas dari karakter yang khas dan fungsi perguruan tinggi itu sendiri. Apa bentuk dari hal tersebut? Yaitu adalah membentuk insan akademik intelektualis yang dapat mempertanggungjawabkan kualitas keilmuannya dan membentuk insan akademis yang mengabdi terhadap masyarakat. Jadi ada 2 manfaat yang mendasar dari mimbar ilmiah. Pertama, untuk meningkatkan kepekaan kualitas intelektual mahasiswa. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat dan lingkungannya. Upaya mendasar ini jadi diharapkan agar aplikasi pemanfaatan mimbar ilmiah itu bisa terselenggara, maka harus tercipta kultur kebebasan mimbar yang didukung oleh semua komponen perguruan tinggi. Kultur kebebasan mimbar bisa terwujud jika didukung adanya kebebasan belajar dan kebebasan berkomunikasi. Lalu dari kedua kebebasan ini
merupakan sisi dari kebebasan mimbar dan merupakan upaya yang tepat dalam meningkatkan kepekaan mahasiswa. Karena mahasiswa harus menjadi panutan dan generasi penerus untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan tridharma perguruan tinggi yang diemban oleh setiap mahasiswanya. Maka dari itu tugas-tugas mahasiswa dalam tridharma tersebut adalah yang pertama adalah menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba, kemudian memperhatikan kegiatan mahasiswa agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, kemudian yang ketiga adalah memberi nasihat dan penyuluhan kepada rekan mahasiswanya untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, kemudian memberitahukan kepada dosen atau rektorat serta orang tua mahasiswa tentang keterlibatan temannya dalam penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, turut serta di lingkungan tempat tinggalnya sebagai warga negara yang baik, memberikan penyuluhan dan penerangan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang keenam, melaporkan kepada kepolisian setempat bila mana mengetahui, melihat dan mendengar tentang penyalahgunaan narkoba. Baik, sampai saat ini kita sudah masuk di dalam peran mahasiswa di dalam pencegahan narkoba. Maka langkah dan peran strategis mahasiswa di atas dilakukan dalam sebuah koridor perjuangan dalam konsep demand reduction, yaitu setiap upaya yang dilakukan guna menekan dan menurunkan permintaan pasar atau dengan kata lain untuk meningkatkan ketahanan mahasiswa sehingga memiliki daya tangkal untuk menolak keberadaan kejahatan narkoba. Kegiatan yang dilakukan secara preventif dan preventif seperti yang pertama adalah strategi komunikasi, kemudian penyuluhan kepada masyarakat, keluarga, sekolah, dan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian dengan langkah-langkah pendekatan harm reduction, yaitu adalah setiap upaya yang dilakukan terhadap pengguna atau korban dengan maksud untuk menekan atau menurunkan dampak yang lebih buruk, maka akibatnya penggunaan dan ketergantungan terhadap narkoba ini bisa diberantas. Konsep harm reduction ini didasarkan pada kesadaran pragmatis pada realita bahwa penyalahgunaan narkoba tidak bisa dihapuskan dalam waktu singkat, sehingga harus ada upaya-upaya untuk meminimalkan bahaya dan kerugian yang diakibatkan oleh pengguna narkoba tersebut. Kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif seperti memberikan terapi dan pengobatan medis agar pengguna atau korban tersebut dapat lepas dari keracunan, overdosis, dan terbebas dari penyakit fisik lainnya. Kemudian mahasiswa memberikan rehabilitasi agar pengguna tersebut dapat lepas dari ketergantungan dan dapat hidup produktif kembali dalam masyarakat. Kemudian kegiatan mahasiswa yang selanjutnya memberikan konseling guna mencegah kekambuhan dan mencegah penularan penyakit berbahaya lain seperti dampak dari perilaku negatif penyalahgunaan narkoba, yaitu diantaranya adalah penularan HIV atau AIDS, hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin, dan sebagainya. Langkah nyata hal tersebut bisa dilakukan dengan lebih dikembangkannya fungsi atau peran organisasi mahasiswa seperti BEM, DEMA, HIMA atau UKM, unit kegiatan mahasiswa dalam menangani pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dengan membentuk organisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus. Nantinya dalam organisasi tersebut akan timbul budaya anti narkoba di lingkungan mahasiswa dan masyarakat. Pembentukan organisasi mahasiswa ini nantinya bisa membantu menolong rekan-rekannya yang telah menjadi pengguna narkoba agar dibawa ke tempat rehabilitasi, termasuk tempat rehabilitasi milik BNN. Mahasiswa bisa membentuk Gapenta di universitas, kemudian bersama masyarakat di tiap-tiap tinggalnya bisa membentuk Gapenta, baik di tingkat RT atau RW dengan langkah taktis. Dengan langkah taktis ini diantaranya adalah dibentuk oleh rektorat dan anggotanya semua mahasiswa dan rektorat pada perguruan tinggi atau universitas tersebut. Kemudian ketua dipilih dari rektorat atau senat mahasiswa. Kemudian pengurus Gapenta perguruan tinggi dipilih senat mahasiswa atau mahasiswa yang dianggap berdedikasi tinggi. Apa tugas dari hal tersebut? Dari Gapenta tersebut adalah menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba.
Kemudian bersama ketua RT dan masyarakat setempat atas arahan dan petunjuk ketua RT dan anggotanya semua kepada kepala keluarga, ibu-ibu dan pemuda di lingkungan RT atau RT tersebut dalam membentuk Gapenta RT. Kemudian ketua pengurus Gapenta RT dipilih oleh semua warga di lingkungan RT bersama mahasiswa. Dari tugas hal di atas, maka hal utama adalah menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba dalam mengadakan siskamling dan kontrol lingkungan agar tidak ada tempat atau rumah yang dijadikan tempat peredaran atau penjualan atau penggunaan narkoba serta tidak menjadi tempat pelarian yang terlibat narkoba. Anak atau pemuda di lingkungan RT tersebut yang diketahui terlibat narkoba agar diberitahukan kepada orang tua dan ketua RT untuk direhabilitasi ke rumah sakit dan dilaporkan kepada polsek setempat dengan cara yang baik. Maka dari itu dalam konteks pertahanan negara Indonesia, keberadaan narkoba dengan jaringan kejahatan terorganisasi sebagai unsur non-military security yang berbahaya harus diperhitungkan secara serius dan dimasukkan sebagai bagian integral dalam penyusunan strategi pertahanan nasional. Itu artinya masalah narkoba dan jaringan kejahatan terorganisir tidak cukup signifikan untuk diserahkan utuh di tangan oleh Polri, melainkan harus dilibatkan pula berbagai elemen potensial penunjang keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari unsur militer maupun sipil, akademisi intelektual seperti mahasiswa, kemudian media massa, tokoh keagamaan dan generasi muda untuk bersama-sama merancang sebuah strategi pertahanan negara yang bersifat holistik dan terintegrasi untuk menangkal invasi, intervensi, infiltrasi musuh melalui berbagai cara dari peperangan simetri hingga peperangan asimetri saat ini dan hari esok. Maka dari itu peran serta mahasiswa menanggulangi bahaya narkoba di lingkungan kampus ini dapat saya sampaikan dengan harapan agar barisan intelektual bernama mahasiswa menjadi pagar nusa dan generasi penerus bangsa, menyadari akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang menjajah Republik ini. Maka hal tersebut bisa diharapkan mahasiswa dapat bergerak di lapangan untuk berperan serta dengan warga masyarakat di tempat tinggalnya dan di lingkungannya untuk dapat membersihkan dari peredaran narkoba. Peran serta mahasiswa secara maksimal dalam gerak peran serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba akan mampu merengkuh bangsa dan negara di masa kini dan masa depan. Jayalah Indonesiaku. Maka kesimpulannya mahasiswa diharapkan menjauhi yang namanya narkoba. Maka dari itu cita-cita yang bisa diharapkan ke depannya bisa diraih baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus dan di dalam kampus. Karena mahasiswa sendiri itu sebagai agen of change, agen perubahan atau generasi bangsa yang besok akan diciptakan sebagai pemimpin-pemimpin yang bebas dari narkoba. Sekali lagi, jangan sekali mencicipi narkoba karena selanjutnya Anda akan pasti ketagihan. Yang ketagihan ini dikarenakan adanya zat-zat adiktif yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, bersihkanlah diri kita. Yang pertama, kemudian dari faktor lingkungan kita harus bisa memfilterisasi dari faktor lingkungan ya, dan budaya-budaya dari luar sehingga kita tidak terjerumus dari dunia narkoba. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan belajar RID Kediri pada pagi hari ini. Bila mana ada kesalahan atau tutur kata yang saya tidak berkenan di hati pemirsa, saya secara manusia biasa mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.